Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk adik-adik semua. Kali ini di pertemuan berikutnya pada mata kuliah manajemen investasi kita bicara mengenai strategi marketing. Nah, strategi marketing adalah bagaimana memonitoring kinerja strategi, adalah upaya untuk senantiasa mencermati pelaksanaan strategi yang telah dipilih. Dalam hal ini, investor dituntut untuk terus melakukan evaluasi secara periodik atas investasinya. Yang dimaksud adalah investor mencoba melihat bagaimana progres dari return atau keuntungan yang diharapkan dari kegiatan investasi yang dilakukan. Apakah return atau keuntungan yang diberikan itu sesuai harapan atau sebanding dengan return yang diberikan oleh perusahaan sejenis lainnya. Nah, kita masuk ke pasar modal. Kita bicara mengenai pasar modal, tentu kita bicara mengenai kegiatan jual beli surat-surat berharga. Nah, pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, termasuk di dalamnya adalah bank, komersil, dan semua lembaga perantara di bidang keuangan. Nah, dalam pengertian Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi tolong adik-adik pahami dengan benar apa yang dimaksud dengan pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tahun nomor 8 tahun 95. Jadi nanti pada saat ada pertanyaan jelaskan pengertian pasar modal, adik-adik harus mengacu dari penjelasan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95. Nah, fungsi dan manfaat pasar modal yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Nah, adik-adik tahu kenapa kita sebut dia jangka panjang? Karena kalau kita melalui pasar uang, lembaga perbankan, ini hari kita angkat kredit, bulan depan kita sudah melakukan kewajiban pembayaran. Sedangkan di pasar modal bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa lebih sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan investor. Yang kedua adalah memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya dalam diversifikasi. Yang ketiga adalah menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Sebagai contoh yang kita maksud adalah pada saat kita bicara indikator tren ekonomi semakin tumbuh besar pertumbuhan di pasar modal, berarti indikasinya industri ekonomi satu bangsa itu lebih baik. Selanjutnya adalah penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Nah, dengan di perantara manajer investasi diharapkan ekonomi lapis menengah bisa ikut masuk ke pasar modal. Yang kelima adalah penyebaran kepemilikan. Tentu adik-adik paham bahwa pada saat kita bicara penyebaran kepemilikan, semua perusahaan terbuka dimiliki kepemilikannya dimiliki secara umum. Nah, siapa yang menjadi pelaku pasar modal? Ada beberapa. Adik bisa lihat pada slide ini, ada emiten, investor, perusahaan efek, penjamin efek, perantara pedagang efek. Jadi adik-adik bisa melihat ada banyak orang, ada banyak kegiatan, ada banyak badan usaha atau kegiatan yang terlibat dalam pasar modal. Nah, adik-adik harus paham juga ada beberapa istilah yang sering digunakan, misalnya bursa efek,
Apa yang kita maksud dengan bursa efek? Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau dana sarana untuk mempertemukan penawaran, jual dan beli efek serta pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, pasar sekuritas terdiri dari dua macam, pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana yang diperdagangkan diperjualbelikan adalah sekuritas baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, di mana sekuritas yang dimaksud berupa saham publik, bukti utang maupun private placement. Nah, pasar perdana pada khusus penawarannya saham dikenal dengan istilah penawaran IPO. Adalah penawaran saham untuk pertama kalinya di publik pemodal di bursa saham. Pasar sekunder adalah pasar di mana sekuritas yang diperdagangkan merupakan sekuritas yang sebelumnya sudah ada di bursa efek. Pasar uang. Nah, ini mungkin sebagian adik-adik sudah sangat familiar kalau kita bicara pasar uang, tabungan, deposito yang paling umum kita kenal. Siapa yang melakukan kegiatannya? Biasanya lembaga keuangan seperti perbankan dan seterusnya. Pasar uang terdiri dari 3 macam. Pasar antar perusahaan, pasar kertas komersial, dan pasar uang resmi. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat berbentuk bank yang di dalam dunia usaha yang dapat berupa bank umum atau bank devisa, perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, building society, lembaga kredit, unit trust, dan seterusnya. Berapa jenis-jenis sekuritas? Adik-adik, saya minta lebih banyak lagi untuk mungkin perlu perhatian lebih. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan direct investment, ada indirect investment. Jadi ada investasi langsung, ada investasi tidak langsung. Nah, adik-adik harus paham yang mana yang kita maksud dan apa perbedaannya. Adik bisa lihat pada catatan yang ada. Selanjutnya, obligasi dan surat utang. Obligasi merupakan satu kontrak keuangan atau penerbit obligasi seperti misalnya perusahaan atau pemerintah. Jadi adik-adik harus paham bahwa obligasi itu bisa diterbitkan oleh perusahaan, bisa juga oleh pemerintah. Kalau pemerintah, adik bisa mengenal dengan surat utang negara yang banyak diperjualbelikan di bank, biasanya jangka waktu 3 tahun, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang membuka obligasi. Tapi yang adik-adik harus paham bahwa sampai saat ini pemerintah daerah belum familiar dengan menerbitkan obligasi. Pada umumnya obligasi masih merujuk pada pemerintah pusat. Nah, karakteristik umum obligasi atau kita bisa sebut sebagai ciri-ciri obligasi, yang pertama adalah obligasi merupakan sekuritas yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Obligasi biasanya membayar sejumlah bunga yang tetap jumlahnya di setiap periode waktu. Yang ketiga, obligasi membayar jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Nah, ini berbeda dengan kredit yang adik-adik pahami secara umum. Nah, sekuritas di pasar modal, sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal dijumpai beberapa jenis. Adik bisa lihat di US Treasury, Federal Agent, Municipal Bond, dan Corporate Bond. Saham, kita masuk ke pengertian karakteristik dasar dari saham. Saham biasa atau biasa disebut dengan common stock merupakan bukti kepemilikan pada suatu perusahaan, apakah itu perusahaan perseroan terbatas
ataupun perusahaan publik. Biasanya setiap lembar saham memberikan hak kepada pemegang untuk memilih dalam rapat umum pemegang saham. Jadi yang kita mau sampaikan adalah biasanya semua orang yang memiliki saham punya hak suara di dalam RUPS. Kepemilikan atas suatu perusahaan dalam bentuk saham merupakan residual atau sisa, artinya pemegang saham akan menerima apa yang tersisa setelah semua klaim dipenuhi oleh perusahaan, termasuk obligasi. Jadi pemegang saham bisa menerima sisa itu setelah kewajiban. Yang dimaksud kewajiban salah satunya adalah pembayaran obligasi apabila itu sudah menjadi kewajiban perusahaan dalam periode waktu yang sama. Selanjutnya jenis saham biasa. Nah, ini jenis saham biasa biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat atau keberadaannya. Ada yang disebut saham tumbuh, saham bernilai, saham dengan daya tarik tinggi dan liquid atau biasa disebut dengan blue chip. Ini adik-adik biasa dengar kalau dalam berita-berita seputar pasar modal, istilah blue chip ini sering digunakan. Saham spekulasi, saham musiman, saham yang bertahan. Saham preference atau saham istimewa biasa juga disebut, adalah jenis saham yang membayar kepada pemegangnya bentuk dividen yang besarnya sudah ditetapkan. Nah, adik-adik harus paham bahwa saham preference ini kenapa disebut istimewa, karena memiliki ciri yang hampir sama dengan obligasi. Apa itu? Jumlahnya sudah ditetapkan. Jadi misalnya pemilik saham ini dijanjikan 10% keuntungan. Iya, dia harus dibayarkan 10%. Beda dengan saham biasa, di mana saham biasa jumlah dividen itu setelah semua kewajiban diselesaikan termasuk saham preference ini, saham biasa ini baru dibagi berdasarkan jumlah pemilik saham, berdasarkan jumlah keuntungan. Jadi nominalnya tidak tentu jumlahnya. Jadi saham preference ini merupakan bentuk penggabungan dari saham biasa dan obligasi sehingga dikenal dengan hybrid security. Ada dua jenis saham preference. Adik biasa lihat kumulatif dan participating. Selanjutnya sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif adalah sekuritas yang nilainya tergabung sepenuhnya pada atau diturunkan dengan nilai dari aset yang lain. Opsi saham. Ada dua jenis opsi saham yang umum diperdagangkan. Yang pertama call option, yang kedua put option. Nah, tolong adik-adik sangat memperhatikan perbedaan dan pengertian antara opsi beli dan opsi jual pada pengertian masing-masing. Nah, obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan opsi bahwa obligasi tersebut dapat dipertukarkan dengan saham. Nah, ini juga ada pengertian future. Kontrak masa depan adalah satu kontrak sekuritas yang mewajibkan seseorang atau individu membeli atau menjual sejumlah tertentu aset pada harga yang disepakati pada waktu tertentu. Waran merupakan bentuk lain dari opsi di mana pemilik waran mempunyai hak untuk menukar dengan saham setelah jangka waktu tentunya biasanya lebih dari 6 bulan. Jadi adik-adik harus paham bahwa yang dimaksud waran adalah merupakan bentuk lain dari opsi. Tadi kita sudah bicara sebelumnya. Nah, yang bisa ditukarkan menjadi saham. Bukti right adalah hak pemesanan efek terlebih dahulu. Nah, adik-adik harus paham bahwa bukti right ini biasanya diberikan sebagai bonus dalam penerbitan surat-surat berharga, sehingga orang-orang yang mendapat bukti right ini adalah orang yang mendapatkan hak memesan efek terlebih dahulu
pada harga yang sudah ditetapkan selama periode waktu tertentu. Jadi sebelum masuk ke pasar, belum ada tawar-tawaran. Nah, orang ini sudah mendapatkan hak untuk melakukan pemesanan dengan harga yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, mekanisme perdagangan surat berharga. Di sini akan dijelaskan mekanisme perdagangan surat berharga efek di mana perdagangan saham terjadi pada pasar sekunder yang merupakan pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa. Selanjutnya, pendapatan dan risiko investasi. Konsep pendapatan dan risiko dari suatu investasi penting untuk dipahami, mengingat besar kecilnya pendapatan dan risiko dapat diukur dengan berbagai cara yang berbeda. Pendapatan yang diperoleh dari suatu investasi dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan rupiah atau dalam satuan persentase. Return realisasi. Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return total, sedangkan rata-rata return dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dan rata-rata geometrik. Ini adalah metode untuk mengukur return yang banyak digunakan. Nah, adik-adik bisa melihat ada return total. Bagaimana menghitungnya? Return sama dengan capital gain loss plus yield. Nah, capital gain loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang. Adik-adik bisa lihat metode penghitungannya. Nah, ini ada contoh bagaimana melihat tahun 2010 sampai 2016 saham PT ABC yang membayar dividen tahunan ditunjukkan tabel berikut. Dividen umumnya dibayarkan per kuartal. Return total periodik yang lebih pendek, misalnya return sebulan, maka dividen sebulan dapat dianggap sebagai dividen setahun dibagi 12. Ini juga ada contoh bagaimana menghitung dividen setahun yang dibayarkan adalah sebesar Rp120, harga saham bulannya kemarin Rp1.010 dan bulan ini adalah Rp1.100. Bagaimana menghitungnya? Adik-adik bisa lihat bahwa return sama dengan 1.100 dikurang 1.010 plus 120 dibagi 12 dibagi 1.010 sama dengan 9,9%. Untuk saham biasa yang membayar dividen periodik sebesar rupiah per lembarnya, maka dividen yield adalah sebesar dari return total yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi nanti adik-adik harus paham rumus ini. Saya berencana nanti mungkin bikin kuis atau tugas di seputar rumus yang ada supaya adik-adik lebih perhatian lagi dengan metode menghitung ini. Ini adik-adik rata-rata geometrik. Ini juga ada metode penghitungannya, sudah ada rumusnya. Perhatikan keterangan yang ada di bawah. Nah, ini ada contoh. Bagaimana menghitung. Jadi saya rasa semua metode penghitungan yang ada sudah disertai contoh. Jadi nanti apabila kita ada tugas atau kuis seputar ini, saya harap adik-adik semua sudah cukup paham lah dengan sudah dilampirkan contoh penghitungan dari rumus yang ada. Saya rasa ini tidak perlu kita bahas panjang karena adik-adik bisa melihat langsung angka, metode penghitungan, dan seterusnya. Mengukur risiko investasi, hanya menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. Jadi adik-adik tidak bisa kita hanya melihat keuntungan itu atau pengembalian itu dari berapa besar yang kita dapat dari investasi. Risiko dari investasi juga perlu diperhitungkan. Return dan risiko merupakan dua hal yang terpisah.
Karena kalau saat kita bicara keuntungan, kita bicara mengenai risiko, bisa saja untungnya besar tapi risikonya juga besar. Tentu ini akan sangat penting bagi investor dalam menentukan keputusan investasi. Apakah mau mengambil risiko besar dengan return besar, atau memilih risiko sedang dengan return sedang, atau risiko kecil dengan return yang kecil. Saya rasa mungkin kita cukupkan dulu materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.